Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Rifni Arfinantia, NIM 2018-04-315 dari kelas Manajemen Keuangan Perbankan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Risiko dan Manajemen Risiko Bank. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Perbankan. Berikut merupakan pengertian dari risiko secara ilmiah. Yang pertama, menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga, menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keempat, menurut Herman Darmawan, risiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Terdapat 8 jenis-jenis risiko perbankan. Yang pertama yaitu risiko kredit, ialah kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya, yaitu debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Hal tersebut terjadi disebabkan ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya, Bank A memberikan pinjaman berbungaan kepada nasabah perorangan. Dengan melakukan hal itu, bank menghadapi risiko nasabah tidak dapat membayar bunga atau membayar pokok dan bunga pinjaman. Yang kedua, risiko pasar, ialah risiko kerugian pada naik turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan pasar modal, yakni gabungan dari perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, dan hal-hal lainnya yang menentukan harga pasar seperti saham, serta ekuitas maupun komoditas. Ketiga, risiko likuiditas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko likuiditas aset, yakni timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi, sehingga besarnya nilai transaksi relatif kecil terhadap besarnya pasar. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, yakni ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang pada gilirannya akan mengakibatkan likuidasi. Keempat, ada risiko operasional, ialah risiko kerugian sebagai akibat dari tindakan manusia, proses, infrastruktur, ataupun teknologi yang mempunyai dampak operasional bank, seperti kecurangan, kegagalan manajemen, tidak memadainya sistem pengendalian dan prosedur operasional, di mana nantinya dapat merusak sistem informasi, kerusakan proses transaksi, bahkan tidak berfungsinya settlement. Kelima, risiko hukum, ialah risiko yang timbul dari potensi terjadinya pelanggaran kontrak, kasus pengendalian, atau kebijakan yang salah, di mana dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional bank. Risiko ini erat kaitannya dengan risiko kredit. Contohnya ialah gugatan pengadilan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh para pemegang saham karena menderita kerugian yang besar. 6. Risiko reputasi, ialah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga bank mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan bank. Risiko ini juga timbul akibat nasabah mengalami masalah dengan jasa bank tetapi belum diberi informasi yang memadai tentang penggunaan produk dan prosedur penyelesaian masalah. 7. Risiko strategis,
ialah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, yakni kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal, sehingga bank harus mengeluarkan biaya yang besar akibat dari gagal dalam mencapai target bisnisnya. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan, risiko kepatuhan, ialah disebabkan bank yang tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tadi telah dibahas pengertian risiko secara ilmiah, bahkan jenis-jenis dari risiko. Sekarang kita akan membahas manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko memiliki tujuan, yaitu memastikan bahwa hasil yang diterima adalah relatif mencukupi dibandingkan secara relatif dengan risiko yang diambil. Kerangka kerja manajemen risiko. Ada 8 proses manajemen risiko oleh para manajer agar berjalan efektif. Yang pertama, melakukan analisa lingkungan. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dengan risiko seperti masalah ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Yang kedua, mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku stakeholder. Yang ketiga, memahami peristiwa yang pernah diambil perusahaan yang dapat merugikan bank. Dan yang keempat, melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada. Kelima, menyusun tanggapan atas risiko yang ada. Keenam, menetapkan aktivitas pengendalian. Ketujuh, mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya. Budaya manajemen risiko. Pertama, keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi bank tergantung pada manusia pengambil dan pengelola risiko. Yang kedua, dalam bank setiap orang harus menjadi manajer risiko karena setiap pegawai bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil kerjanya. Yang ketiga, membangun budaya risiko sangat penting karena harus diimplementasikan kepada setiap orang dari jenjang paling bawah hingga jenjang paling atas. Terdapat 8 langkah dalam membangun budaya risiko. Pertama, membentuk satuan kerja manajemen risiko. Kedua, menyusun manual kode etik. Ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap baik. Keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Kelima, menerapkan sanksi bagi pengambil risiko. Keenam, memberikan insentif guna mendorong pegawai mengelola risiko dengan baik. Ketujuh, menerapkan beberapa aturan untuk pegawai agar tidak mengambil risiko yang berlebihan. Yang terakhir, yang kedelapan, memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.